Mindset orang Jepang tentang kebersihan rumah yang jarang diketahui. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Semoga sehat dan bahagia terus ya. Rasanya ingin menangis kalau melihat ruang tamu sudah seperti kapal pecah. Padahal baru saja ditinggal ke dapur 5 menit untuk menggoreng tempe. Ibu pasti sering merasa kalau urusan beberes rumah itu seperti lingkaran setan yang tidak ada ujungnya. Apalagi sekarang lagi tren gaya hidup estetik di media sosial yang membuat kita makin stres melihat tumpukan baju di atas kursi. Sebuah artikel dari majalah Gaya Hidup Internasional pernah membahas bahwa bagi orang Jepang, kebersihan bukan sekadar tugas, tapi adalah bagian dari pembersihan jiwa atau yang disebut shoji. Memahami cara pikir mereka sangat penting supaya kita tidak hanya sekadar kerja bakti setiap hari sampai pinggang mau patah, tapi bisa mengelola rumah dengan hati yang lebih tenang. Mari kita bongkar rahasia pola pikir mereka yang mungkin bisa menyelamatkan kesehatan mental kita sebagai manajer rumah tangga yang tidak punya tanggal merah ini. Mindset pertama yang sangat mendasar adalah menganggap bahwa setiap barang di rumah memiliki nyawa dan harus dihormati keberadaannya. Ibu coba bayangkan kalau spatula di dapur bisa bicara. Mungkin dia akan protes karena dilempar begitu saja ke dalam laci yang penuh dengan tutup toples, hilang pasangan. Orang Jepang percaya kalau kita merawat barang dengan baik, maka barang tersebut akan memberikan energi positif dan fungsi yang maksimal bagi penghuni rumah. Contoh logisnya, kalau ibu menaruh kunci motor di tempat yang tetap setiap hari, ibu tidak perlu melakukan drama kolosal berteriak ke seluruh penjuru rumah hanya untuk mencari benda sekecil itu. Menghormati barang berarti meletakkan mereka kembali ke rumahnya masing-masing setelah dipakai, bukan malah membiarkannya nongkrong sembarangan di meja makan seperti tamu yang lupa pulang. Selanjutnya ada prinsip dansya atau seni membuang barang yang sebenarnya hanya menjadi beban pikiran dan penyempit ruang gerak kita. Seringkali kita merasa sayang untuk membuang wadah plastik bekas es krim karena berpikir mungkin suatu saat akan berguna, padahal kenyataannya benda itu hanya jadi sarang debu selama bertahun-tahun. Orang Jepang sangat berani dalam melepaskan barang yang tidak lagi memberikan kegunaan nyata karena mereka tahu ruang yang kosong itu lebih mahal harganya daripada barang rongsokan. Ibu tidak perlu menyimpan baju yang ukurannya sudah tidak muat sejak zaman kuliah hanya dengan harapan ajaib besok pagi badan mendadak jadi seukuran model. Mengosongkan lemari dari barang yang tidak terpakai akan membuat sirkulasi udara lebih segar dan tentu saja membuat mata ibu tidak lagi sakit saat mencari seragam sekolah anak. Pola pikir ketiga yang sangat unik adalah melakukan pembersihan kecil secara terus-menerus, atau yang mereka kenal dengan istilah oosoji dalam skala harian. Mereka tidak menunggu sampai rumah sekotor kandang baru mulai bergerak, tapi mereka membersihkan sisa-sisa kotoran sesaat setelah aktivitas selesai dilakukan. Misalnya saja setelah ibu selesai memasak sambal yang meledak-ledak kemana-mana, langsung lap kompor saat itu juga selagi minyaknya belum mengeras menjadi kerak abadi. Kalau kita menunda sampai besok, kerak itu akan menjadi tantangan fisik yang membutuhkan otot lengan sekelas binaragawan untuk menghilangkannya. Dengan mindset mencicil kebersihan, kita sebenarnya sedang menabung tenaga agar tidak perlu melakukan pembersihan besar yang bikin emosi tidak stabil di akhir pekan nanti. Lalu ada mindset kebersihan sebagai bentuk disiplin diri dan meditasi bergerak yang membuat kegiatan menyapu tidak lagi terasa seperti hukuman. Bagi ibu-ibu di Jepang, memegang sapu atau kain pel adalah cara mereka untuk fokus pada momen sekarang dan melepaskan stres dari dunia luar. Ibu bisa mencoba menerapkan ini dengan cara tidak sambil mengomel atau memikirkan cicilan saat sedang mengelap jendela yang buram karena sidik jari anak-anak. Anggap saja gerakan mengelap itu sebagai olahraga gratis yang membuat lengan lebih kencang tanpa perlu bayar member gimnasium yang mahal itu. Jika kita mengubah niat dari harus menjadi mau, maka debu setebal apapun di atas lemari
tidak akan terasa seperti beban hidup yang terlalu berat untuk dipikul sendirian. Urutan mindset berikutnya adalah menjaga area pintu masuk atau genkan agar selalu bersih sempurna. Karena itu adalah batas antara dunia luar yang kotor dan area suci di dalam rumah. Kita seringkali membiarkan tumpukan sepatu dan sandal berserakan di depan pintu sampai tamu harus melakukan lompat jauh hanya untuk bisa masuk ke dalam rumah. Orang-orang Jepang memastikan pintu masuk selalu rapi supaya keberuntungan dan udara segar bisa masuk tanpa hambatan ke dalam ruangan. Contoh sederhananya, biasakan semua anggota keluarga menaruh alas kaki di rak sepatu segera setelah sampai di rumah, tanpa ada pengecualian bagi siapapun. Area depan yang rapi akan memberikan kesan pertama yang menenangkan bagi ibu saat pulang belanja dalam keadaan lelah dan gerah. Jangan lupakan juga prinsip kebersihan di area tersembunyi seperti bagian belakang lemari atau di bawah tempat tidur yang jarang terlihat oleh mata tamu. Orang Jepang percaya kalau kita malas membersihkan sudut yang tidak terlihat, berarti kita sedang menyembunyikan masalah dalam hidup yang suatu saat akan menumpuk. Kita mungkin berpikir, tidak apa-apa, bawah kasur penuh debu karena toh tidak ada yang mau merangkak ke sana untuk mengecek kebersihan rumah kita. Tapi secara psikologis, mengetahui ada area kotor di rumah akan membuat bawah sadar kita merasa gelisah dan tidak nyaman saat beristirahat. Bersihkan area tersembunyi itu pelan-pelan saja. 1 sudut per hari, supaya ibu tidak merasa seperti sedang mengerjakan proyek pembangunan jalan tol yang tidak ada selesainya. Terakhir adalah mindset tentang keberlanjutan atau menjaga agar sistem kebersihan yang sudah dibuat tetap berjalan meskipun suasana hati sedang tidak menentu. Kedisiplinan adalah kunci utama mengapa rumah orang Jepang tetap rapi meskipun mereka memiliki jadwal pekerjaan yang sangat padat dan melelahkan. Ibu harus punya aturan main yang tegas di rumah. Misalnya saja, tidak ada piring kotor yang boleh menginap di bak cuci piring melebihi jam 10 malam. Konsistensi ini awalnya memang berat, tapi lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan otomatis yang membuat tangan ibu bergerak sendiri, bahkan tanpa perlu diperintah oleh otak. Rumah yang tertata dengan sistem yang jelas akan mengurangi durasi adu mulut antara ibu dengan suami atau anak-anak hanya karena masalah sepele seperti handuk basah di atas kasur. Kesimpulan dari semua cara pandang luar biasa ini sebenarnya adalah tentang bagaimana kita menghargai ruang hidup kita sebagai tempat bertumbuh yang suci bagi keluarga tercinta. Kita seringkali terlalu keras pada diri sendiri karena merasa gagal jadi ibu yang sempurna. Hanya karena lantai rumah tidak selalu mengkilap setiap detiknya. Padahal orang Jepang pun mengajarkan bahwa kesempurnaan itu tidak ada. Yang ada hanyalah usaha terus-menerus untuk memperbaiki keadaan sedikit demi sedikit setiap harinya. Mari kita mulai bercermin, apakah selama ini kita beberes karena takut dinilai orang lain, atau memang karena kita ingin mencintai diri sendiri lewat lingkungan yang bersih? Jangan sampai kita jadi emak-emak yang galak hanya karena ada remah biskuit di lantai. Padahal kebahagiaan anak jauh lebih penting dari sekadar ubin yang licin. Optimisme harus tetap dijaga, karena rumah yang rapi adalah hasil dari proses panjang, bukan sulap yang terjadi dalam waktu 1 malam saja. Ibu pasti bisa menerapkan sedikit demi sedikit ilmu dari negeri Sakura ini tanpa harus merasa terbebani dengan standar yang terlalu tinggi dan tidak masuk akal. Mulailah dari 1 laci saja hari ini. Lalu rasakan kepuasan batin saat melihat benda-benda di dalamnya tersusun rapi sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kita adalah ratu di istana kita sendiri. Jadi kitalah yang menentukan aturan main agar rumah menjadi tempat paling nyaman untuk pulang bagi seluruh anggota keluarga. Tetap semangat mengurus rumah dengan penuh cinta, karena setiap debu yang ibu hilangkan
adalah bentuk pengabdian tulus yang akan berbuah kebaikan bagi masa depan. Semoga rumah kita selalu menjadi tempat yang penuh dengan energi positif dan kebahagiaan yang tidak pernah habis. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.